Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkarina dari D3 Keperawatan kelas B, NIM 210102127. Yang terhormat Ibu Dosen Auliananda Pravitasari MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei saya tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebelum kita memahami tentang pendidikan Pancasila, sebaiknya kita memahami tentang Pancasila terlebih dahulu. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, di mana negara kita Indonesia mempunyai banyak sekali rakyat yang mempunyai budaya masing-masing di daerahnya. Indonesia juga disebut negara hukum yang menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia yang terkandung dalam undang-undang. Pancasila Indonesia sendiri merupakan negara kebangsaan yang religius dan kebebasan beragama. Pancasila sering disebut dasar negara Republik Indonesia yang mengatur tatanan kehidupan bangsa dan negara yang mencakup tentang norma, keagamaan, keadilan, dan lain sebagainya yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya di perguruan tinggi. Nah, setelah kita memahami tentang Pancasila, lalu kita akan membahas tentang dasar pelaksanakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, tujuan pendidikan Pancasila, dan pengaruh pendidikan Pancasila terhadap berbagai masalah di Indonesia. Oke, next. Yang pertama, dasar pelaksanakan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 30 Juni 2011 ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal. Pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Yang harus dicapai yaitu bagian pengembangan kepribadian menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Dan 4. Agar mampu mengenali peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan Pancasila sangat wajib dan penting yang selalu ada di perguruan tinggi yang disebut pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuannya yaitu agar mahasiswa menjadi pribadi yang baik dan paham akan hak dan kewajiban serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap tanah air. Nah, secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah, negara, dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Next. Yang terakhir, pengaruh pendidikan Pancasila terhadap berbagai masalah di Indonesia. Pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi saja, melainkan diperlukan pengamalannya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan berbangsa. Banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap pemahaman seorang pada pendidikan Pancasila yang telah dipelajari. Berikut beberapa masalah yang seringkali terjadi di Indonesia seperti kasus SARA yang merajalela, korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Beberapa contoh masalah yang terjadi di Indonesia seperti di atas akhirnya menjadi masalah yang berkelanjutan dan tidak kunjung usai. Solusinya, generasi muda di Indonesia harus mengamalkan setiap pembelajaran yang didapat dari pendidikan Pancasila. Pengamalan terhadap sila-sila Pancasila merupakan salah satu pemecahan paling tepat terhadap masalah-masalah di atas. Semua tergantung dari pribadi masyarakat Indonesia sendiri. Apakah mau stuck dalam keadaan Indonesia yang seperti sekarang atau mau berubah ke arah yang lebih baik? Nah, kesimpulan dari semua pembahasan tadi yaitu tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menciptakan generasi yang berkarakter yang dapat mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya dan memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi seperti yang diajarkan pada landasan pendidikan Pancasila dan dapat membantu mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila ini juga bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis. Nah, berikut bukti survei yang telah saya lakukan melalui WhatsApp. Saya tidak mensurvei secara tatap muka karena memang kondisi yang tidak memungkinkan saat ini. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.